Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita ketemu di pertemuan yang ketiga untuk mata kuliah praktikum peradilan semu, masih di bahasan terkait dengan materi pendalaman perkara pidana. Ya, jadi setelah putusan sela, putusan sela itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah eksepsi diterima, dan yang kedua adalah eksepsi tidak diterima atau ditolak. Ketika eksepsi itu diterima, maka itu akan menghentikan proses perkara pidananya. Kalau kemudian eksepsi itu ditolak atau tidak diterima, maka proses perkara itu akan berlanjut dengan proses pembuktian. Nah, proses pembuktian adalah proses untuk memeriksa alat bukti sebagaimana di pasal 184 KUHP yang dipergunakan untuk mencari kebenaran material. Itu adalah pembuktian. Sehingga ada beberapa hal yang akan dibuktikan berdasarkan alat bukti. Ya. Teman-teman, harapan saya sudah bisa membedakan antara alat bukti dengan barang bukti. Di pembuktian dalam perkara pidana dilakukan untuk terpenuhinya kebenaran material. Pembuktian adalah proses membuktikan dakwaan yang telah disusun oleh penuntut umum dengan menggunakan alat bukti. Alat bukti sebagaimana pasal 184 KUHP, ya, dan dimungkinkan ditambah dengan dokumen elektronik. Saksi adalah orang yang mengetahui, mengalami, dan melihat fakta. Satu saksi bukan saksi, keterangan saksi harus saling terkait. Saksi disumpah, ya, saksi disumpah. Kemudian saksi fakta termasuk nanti saksi korban. Ada juga disebut dengan saksi mahkota dan juga ada saksi bertestimoni. Kemudian saksi yang berasal dari saudara atau suami istri tidak ada kewajiban bersumpah. Saksi dapat dihadirkan oleh penuntut umum dan juga oleh penasihat hukum. Saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum disebut dengan saksi ecas, sedangkan saksi yang dihadirkan oleh penasihat hukum disebut dengan saksi ecas. Dimungkinkan juga adanya saksi verbalisan, ya, saksi dari penegak hukum yang melakukan penegakan hukum. Misalnya adalah saksi yang melakukan penangkapan, saksi yang melakukan penahanan, itu bisa dihadirkan. Kemudian ada pemeriksaan ahli didasarkan pada keahlian dan pengalaman, didasarkan pada argumentasi keahlian, disumpah sebagai ahli, dihadirkan oleh penuntut umum atau terdakwa atau juga penasihat hukumnya. Kemudian keterangan terdakwa ini akan berlaku prinsip Miranda Rule, adanya hak ingkar dan hak tidak menjawab oleh terdakwa, tidak ada keharusan menyampaikan fakta, terdakwa tidak disumpah. Setelah proses rangkaian proses pembuktian itu dilakukan, maka akan dilanjutkan dengan tuntutan. Ini adalah guidance garis besarnya terkait dengan tuntutan. Tuntutan selesai maka akan dilanjutkan dengan pledoi. Pledoi selesai akan dilanjutkan dengan replik dan duplik, tapi tentatif karena jarang dalam proses berperkara itu sampai pada proses replik dan duplik. Nah, yang membedakan replik duplik dalam perkara perdata dengan pidana itu adalah kalau dalam pidana replik duplik itu diajukan setelah proses pembuktian, sedangkan kalau dalam perdata itu sebaliknya. Kemudian nanti dalam rangkaian perkara pidana, ya, itu akan ditutup dengan putusan. Ini azas dalam putusan, kiranya teman-teman memahaminya dan diingat-ingat kembali, ya. Kemudian ini bentuk putusan yang memungkinkan bisa dihadirkan. Nah, teman-teman, ya, jadi di minggu ini tugas yang akan saudara lakukan adalah memetakan dan mendesain pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi dan ahli, tetapi itu tidak perlu untuk dihadirkan ke saya. Kemudian saudara menyusun tuntutan, saudara menyusun pledoi, saudara menyusun putusan pengadilan. Maka ketika semua itu sudah disusun, kita akan ketemu lagi di pertemuan yang ke-30, pertemuan yang keempat tanggal 30 Maret 2021, kita akan sudah melakukan praktikum peradilan semu untuk perkara pidana dari awal, dari mulai pembacaan dakwaan sampai dengan pembacaan putusan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.